Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas teknologi tanah dengan judul Upaya Remediasi Tanah Melalui Pengaplikasian Nanozeolit pada Tanah Terkontaminasi Logam Berat. Kelompok 6 terdiri dari saya, Alivia Ainur Rahma dengan NIM 211014 dan Sukma Agustin Diantika dengan NIM 211044. Table of content dari PowerPoint yang akan kami jelaskan, yakni pendahuluan, hasil dan diskusi, polutan tanah, zeolit, studi kasus, dan kesimpulan. Pendahuluan, kondisi lahan pertanian semakin mengkhawatirkan akibat penurunan kualitas dan kesuburan tanah. Kondisi tersebut terjadi disebabkan karena pencemaran tanah dan perairan, serta pemberian pupuk anorganik secara masif dan berlebihan. Menurut Fatimah et al. Tahun 2023. Sedangkan nanomaterial merupakan bahan atau material yang memiliki struktur atau sifat-sifat khas pada skala nano, yakni dengan ukuran dalam rentang 1 hingga 100 nanometer. Polutan tanah, yaitu berdasarkan Pusat Referensi dan Informasi Tanah Internasional dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1990, diperkirakan sebanyak 22 juta hektar tanah telah terkena dampak pencemaran tanah. Sumber utama pencemaran tanah ini berasal dari aktivitas antropogenik, dari limbah rumah tangga dan kota, aktivitas industri, proses pertanian, aktivitas militer, pertambangan, serta produk turunan bensin, menurut Elviso tahun 2020. Zeolit. Zeolit merupakan aluminosilikat atau tektosilikat yang dimiliki jaringan 3 dimensi tetrahedral SiO4 AlO4 dan dihubungkan oleh atom oksigen, menurut Belviso tahun 2020. Zeolit juga memiliki struktur berpori dan luas permukaan, kapasitas absorpsi, pertukaran kation, dan katalisnya termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal ini membuat mineral zeolit dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah, menurut Gleb DKK tahun 2021. Sedangkan untuk pemanfaatan zeolit sendiri di bidang pertanian dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pupuk organik, bahan campuran untuk membuat pupuk yang bersifat slow release, pembena tanah, serta pengontrol cadangan air, menurut Nursanti dan Kemala tahun 2019. Peran zeolit yang kami temukan yakni penggunaan zeolit alami dan sintetis dapat diterapkan dalam bidang remediasi air. Namun masih sedikit penelitian yang menerapkan zeolit sebagai bahan untuk menstabilkan polutan di dalam tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Misailides tahun 2011, penerapan zeolit dapat menstabilkan logam berat seperti kadmium, Pb, dan Ni pada tanah tercemar. Dan dalam penelitian Lee dan kawan-kawan tahun 2009, penambahan zeolit ke tanah kebun yang tercemar Pb menunjukkan bahwa tindakan tersebut membantu memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah, utamanya pada pH dan kapasitas tekar kation, sehingga dapat menghambat serapan Pb oleh tanaman. Selanjutnya adalah terkait studi kasus pengaplikasian zeolit pada tanah. Yang pertama adalah berdasarkan penelitian Rajiman tahun 2022 yang berlokasi di lahan pasir pantai Desa Bugel, Kepanewon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, bahwa penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis zeolit pada tanah suboptimal terhadap karakteristik tanah. Zeolit memiliki kandungan hara sangat rendah, namun zeolit berpotensi menjadi bahan pembenah sifat fisik tanah karena merupakan lempung silikat, yakni dengan KTK tinggi, kemampuan menjerap ion amonium tinggi, dan struktur poros.
Tabel di samping adalah hasil analisis sifat kimia zeolit berdasarkan penelitian Rajiman dan kawan-kawan bahwa untuk unsur-unsur hara ini sangat rendah. Selanjutnya adalah karakteristik fisika tanah setelah pengaplikasian zeolit pada lahan suboptimal pasiran. Seperti diketahui pada tabel 2 yaitu sifat fisika tanah setelah pemberian zeolit, dan tabel 3 adalah sifat fisika tanah untuk untuk tabel 2 merupakan sifat fisika tanah sebelum pemberian zeolit, dan tabel 3 merupakan sifat fisika tanah setelah pemberian zeolit. Nah, hal ini adanya peningkatan untuk yang pertama sifat fisika pada tekstur pasir yaitu 82% menjadi 86%, selanjutnya debu dari 10% menjadi 7%, ini terjadi penurunan. Kemudian lempung 8%, untuk lempung di sini 7%. Kemudian hasil penelitian terkait karakteristik fisika tanah, yang pertama meningkatkan lempung berat, berat volume, dan berat jenis tanah, kadar lengas, baik untuk kapasitas menahan air, titik layu permanen, dan kapasitas lapang. Yang kedua meningkatkan pH tanah karena kation-kation basa seperti CaK dan Mg dipertukarkan dengan ion H+ dan Al3+. Kemudian pemberian zeolit juga dapat meningkatkan status C organik. Selanjutnya adalah karakteristik kimia tanah setelah pengaplikasian zeolit. Pada tabel 4 merupakan kimia tanah sebelum pemberian zeolit, dan tabel 5 merupakan kimia tanah setelah pemberian zeolit. Diketahui bahwa terjadinya peningkatan pH H2O dari yang sebelumnya 5,60 menjadi 7,89. Begitupun C organik, N total, N tersedia hingga K tersedia. Selanjutnya adalah penelitian berdasarkan Raziman tadi, penambahan zeolit terhadap penurunan kadar logam Pb. Diketahui bahwa dasar dari penentuan pengaruh penambahan zeolit alam yaitu persentase penurunan logam berat dengan rumus penurunan logam Pb dengan kombinasi remediasi Genja dengan absorpsi zeolit alam dikurangi persentase penurunan logam Pb secara fitoremediasi. Didapatkan hasil bahwa sistem batch merupakan memaparkan Genja dan zeolit alam secara bersamaan dalam satu wadah yang sama dengan limbah logam lalu dibiarkan selama 6 hari untuk proses absorpsi. Kemudian sistem kontinu merupakan memaparkan tanaman Genja terlebih dahulu dengan larutan artifisial lalu dibiarkan selama 6 hari untuk proses remediasi. Setelah 6 hari tanaman Genja diangkat dari wadah pemaparan dan larutan, sisa dipaparkan dengan zeolit untuk proses absorpsi. Selanjutnya adalah studi kasus pengaplikasian zeolit pada air. Berikut adalah beberapa efisiensi absorpsi logam berat menggunakan zeolit berdasarkan beberapa penelitian. Yang pertama adalah referensi James tahun 2000 bahwa tipe zeolit natural atau zeolit alam dengan konsentrasi sekitar 0,5 sampai 4 gram per liter dengan digunakan adalah Orechromis mosambicus mampu meremediasi logam berat berupa kadmium dengan efisiensi 71,1%. Selanjutnya menurut James dan Samtam tahun 2003 itu bahwa zeolit alam mampu meremediasi logam tembaga sekitar 100%, hingga yang terakhir adalah penelitian yang terbaru yang dilakukan oleh Hasan tahun 2023 dengan pemanfaatan zeolit alam mampu meremediasi beberapa logam berat seperti AS, CD, kromium, tembaga, Pb, dan Zn dengan efisiensi sebesar 19,6%, 20%, 25,3%, 9,5%, 14,38%, dan terakhir adalah 12,33%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, zeolit merupakan aluminosilikat atau tektosilikat yang memiliki jaringan 3 dimensi tetrahedra SiO4, Al4, dan dihubungkan oleh atom oksigen serta memiliki karakteristik kapasitas absorpsi, pertukaran kation, dan katalisnya yang tinggi. Hal tersebut membuat mineral zeolit dapat digunakan sebagai bahan pembedah tanah.
Baik demikian presentasi tugas teknologi tanah yang di, dapat dijelaskan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.